seller baru Shopee harus ngapain sih biar jualannya tuh rame, laris, tahan lama? Oh, ya kan? Banyak banyak nih pengen kayak gini. Jadi kayak, oke, gue baru jualan, baru masuk, terus udah gitu kalau baru masuk harus ngapain sih biar laku gitu, biar bisa pada kayak taruh top seller gitu kan. Sebenarnya gue pengen ngomong sih, kalau lo baru masuk di 2025, lo kemana aja udah dari 2015 guys. Tapi ya udah, kata orang, waktu terbaik buat nanam pohon itu 10 tahun lalu, waktu terbaik kedua adalah sekarang. Karena kalau lo nggak kerjain juga, kagak bakalan mulai. Oke, sebelum gua bahas lo harus ngapain, buat yang baru pertama kali nonton, jangan lupa buat lo klik subscribe-nya dan aktifin tombol lonceng notifikasinya ya. Yuk, kita mulai. Jadi gini, pertama yang gue pengen kalian ngerti adalah kalau lo mau jualan di e-commerce, khususnya di Shopee, lo harus tahu dulu dong aturan mainnya itu kayak gimana, ladang permainannya itu kayak gimana, ibaratnya game of apa ya, rule of the game tuh kayak gimana gitu, atau algoritmanya kayak gimana. Karena gini, kalau lo nggak ngerti algoritmanya, lo bakal susah buat laku. Ini fair ngomong nih, ini pasti bakal kejadian. Jadi lu tuh pasti bakal seputar denger kayak, pasti gue yakin lah banyak orang yang bilang, oh lu tuh harus gini, lu harus lakuin optimasi harus gini gitu. Dan jujur, banyak di antara cara optimasi itu, kalau gue pernah praktekin juga, it's bullshit, nggak kepake. Gitu ya, it's bullshit, beneran nggak kepake. Karena kenapa? Lu harus ngerti aturan basicnya dulu. Basicnya gini, lu jualan di Shopee, itu sama dengan ceritanya lu jualan di mall atau di pasar. Tanah Abang kayak, pasar baru kayak, whatever gitu ya. Jadi Shopee itu bisa dibilang kan satu apa ya? Satu platform yang ibaratnya kayak mall gede secara online, dan semua orang jualan di situ. Itu banyak banget jualan di situ, tapi memang yang masuk ke Shopee juga gede tiap harinya. Nah, lo harus tahu cara mainnya. Kayak gimana nih? Ada aturan-aturannya, udah pasti. Yang namanya jualan mall juga ada aturannya kan? Lo harus ikutin. Ketika aturan-aturan ini tidak kalian ikutin, kalian pelanggaran, kalian kena pembatasan traffic, dan usaha lo selama ini sia-sia. Kenapa? Karena bukan lo yang punya tokonya. Ya kan, lu ceritanya cuma nebeng gitu. Jadi biar lu ngerti dulu nih, ini yang pertama. Yang kedua adalah kalau lu udah tahu, nah cara jualan di Shopee itu tuh lu harus tahu orang tuh masuk ke Shopee dari mana. Ibarat gini, lu jualan di satu pasar, lu satu di mall, lu harus tahu orang tuh pintu masuknya dari mana sih. Karena sebenarnya ada beberapa pintu masuk ke toko yang kalian harus ngerti. Kalau lu ngerti cara buat pintu masuk ini bakal ngebantu kalian buat jualan, karena lu tahu nih, oh gue harus nongol di sini, gue harus nongol di sini, gue harus nongol di sini, gitu ya. Dan pintu masuk ini gue bilang ada cukup banyak. Jadi daripada kalian pusing, kalau kata gue sih sebenarnya gue menyarankan buat lu jangan coba kerjain, sebenarnya ada 5 sih totalnya. Lu jangan coba kerjain 5-5-nya karena lu bakal gila. Apalagi kalau lu sendirian pemula nggak punya tim. Mendingan udah ngomong dari awal deh, daripada gini lu berusaha, oke, gue mau A, gue mau B, gue mau C. Bentar guys, tenaga lu kuat nggak? Tapi lu bilang, tapi kan seller lain bisa, brand ini bisa, brand itu bisa. Bentar, dia timnya berapa orang? Setiap cara ini beda. Dan kalau lu timnya masih 1 orang, mendingan lu fokus 1-2 hal dulu. Yang penting lu dapat traction, yang penting lu dapat pembelian pertama, lu pecah telur, lu orderannya dapat, punya duit, nanti lu nambahin. Daripada lu mau coba kembangin semuanya 5-5-nya, lu mati. Ya. Kebayang ya poin gue ya. Nah, ada 5 pintunya, tadi gue udah spill, ada 5 pintunya. Nah, pintunya ini bakal ngebantu kalian buat lu mau jualan lewat mana sih gitu ya. Pertama, pintu di Shopee itu ada yang namanya lewat search. Sebenarnya jujur sih, kalau buat banyak toko, kalau lu bukan brand gede, lu bukan produk lu bukan brand gede, lu nggak punya banyak modal gitu kan. Ini tuh pintu masuk yang paling mudah. Mudah kenapa? Karena lu modalnya gak gede-gede amat. Sebenarnya bukan paling mudah sih. Kalau lu mau yang the best, pintu terdepan, lu tau nggak? Begitu buka aplikasi Shopee tuh ada banner-banner di depan. Nah, lu di situ mahal tapi gitu. Itu namanya dari exposure. Jadi 6, sorry. Yang kedua adalah lu bisa masuk dari live streaming. Ketiga, lu bisa dari Shopee video. Keempat, lu bisa manfaatin affiliate. Kelima, lu bisa manfaatin iklan. Gitu ya. Keenam, lu bisa ngambil paket exposure. Sorry, bisa ditambah lagi nih. Ketujuh, lu bisa dari traffic dari luar. Jadi 7. Tadi gue bilang 5 ya. Dari dalam Shopee-nya 5, ditambahin 2, 7. Gitu. Lu mau jalan mana? 7-7-nya. Berat gitu ya. Jadi mungkin salah satu dulu aja. Gitu ya. Nah, jadi lu pertama harus tahu lu mau ngambil pintu yang mana. Nah, yang kedua, setelah lu udah tahu mau ngambil pintu yang mana, misalnya mau dari search atau mau dari apa, nanti kita bahas. Kedua adalah lu perlu ngerti ketika lu jualan, sebenarnya ada dua konsep juga yang harus lu mengerti strateginya. Pertama,
adalah strategi e-commerce. Strategi e-commerce itu simpelnya adalah lu bikin toko lu semenarik mungkin. Semenarik mungkin tuh dari mana nih? Satu nih, produk yang lu jual laku nggak? Sebenarnya kalau ngomongin produk yang dijual ya, kan tadi gue bahas ya, ada banyak pintu, salah satu terbaik adalah search. Search itu adalah produk yang lu jual dicari orang nggak? Karena kalau produk yang dijual kagak dicari orang, lu jualan di Shopee selama apapun susah. Nggak ada yang nyari, nggak ada yang nongol. Kecuali lu punya duit banyak. Orang ada yang lihat, mungkin ada yang beli. Tapi kalau nggak punya duit banyak, kagak bisa. Produk yang lu jual tuh banyak yang nyari apa enggak? Dibutuhkan apa enggak? Ini ngaruh. Nah, tapi selain itu, kalau anggaplah produk lu semua udah bagus, lu nggak ngerti strategi e-commerce, ini bakal bikin produk kalian, apa toko kalian, segitu-segitu aja. Strategi e-commerce itu apa? Ngomongin tentang gini, gimana cara menampilkan produk kalian yang misalnya di fisik sudah bagus, menjadi lebih bernilai. Ada value apa nih? Misalnya, contoh ya, ini gue ambil contoh nih. Ini ada buku gua ini ngebahas tentang gimana caranya, ini tuh sebenarnya ini diambil dari cerita ada satu brand yang kita kembangin nih dari 0 sampai $7 dalam 6 bulan. Gitu ya. Gimana caranya nih biar bisa kayak gitu? Ini dibahas di sini. Gitu ya. Nah, berarti kan value-nya apa aja gitu ya. Contoh, kalau gua ngomongnya cuma ini cerita dari 0 sampai $7 gimana caranya lo berkembang di TikTok Shop. Oke, ini satu. Karena cuma jadi satu ya angle-nya. Kedua apalagi? Misalnya bukunya tebal nih, lu lihat. Isinya dalam banget karena bukunya juga tebal. Itu adalah angle kedua. USP yang bisa di-highlight. Ketiga, ternyata buku ini terdiri dapat bonus lebih dari 15 lebih video edukasi dan lembar kerja serta studi kasus untuk lu prakteknya. Itu ketiga. Kebayang nggak? Nah, terus udah gitu di sini misalnya nih, kelebihannya apa lagi nih? Di sini ketika lu beli buku gitu ya, lu bisa konsultasi sama tim gua tentang gimana cara ngebangun toko lu biar lebih cepat. Itu 4. Nah, itu adalah 4 USP yang gua highlight di produk ini. Gitu ya, yang ngebantu buat apa? Ngebantu buat buku ini lebih diterima pasar. Gitu. Contoh gini, kayak buku ini di TikTok Shop, ini sekarang tuh terlaris nomor 7 apa nomor 8, gue lupa. Soalnya kemarin nomor 8-nya buku Affiliate Academy, produk salah satu yang gue bikin juga gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Gitu ya. Jadi kayak gitu ya kurang lebihnya. Nah, itu adalah USP yang di-highlight. Nah, USP itu kan kita baru bilang satu kalau gue ngomong. Nah, ini kan harus ditampilin dalam bentuk SKU-nya ya, desainnya kayak gimana, gambarnya kayak gimana, tampilannya kayak gimana, deskripsinya kayak gimana. Nah, inilah yang harus lu jual. Jadi jangan cuman kayak lu bikin, misalnya apa gue jual baju ya. Terus bajunya apa ya? Udah, baju putih dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, puter-puter ya. Terus katanya orang, terus kelebihannya apa gitu loh. Yang di-highlight-nya apa gitu loh. Nah, itulah yang disebut dengan strategi e-commerce. Strategi e-commerce itu bakal ngebantu pembeli kalian buat beli lebih cepat. Karena kalau misalnya ketika ngeliat, ini dia nih barang yang gue cari. Nah, kalian tuh harus bikin pembeli ngerasa, ini barang yang gue cari. Dan gue mau beli sekarang. Nah, kalau kalian nggak ngerti tentang itu, jualan lu susah. Gimana cara bikin strategi e-commerce? Ya sebenarnya macam-macam ya. Macam-macam tuh itu lu harus pelajari, itu mungkin butuh waktu, butuh skill gitu ya. Sebenarnya kalau buat lo yang mau belajar, gue udah sempet bikin beberapa video, ini lu bisa lihat strategi e-commerce-nya kayak gimana gitu ya, mulai dari kayak lu bikin judul, bikin apa itu ada di sini gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah lo harus ngerti strategi marketing. E-commerce bikin orang mau beli. Strategi marketing adalah gimana caranya lo memanfaatkan yang tadi nih gue bilang 7 berarti ya. 7 jalan buat ke toko lu sebesar mungkin. Ketika lu bisa bikin jalan ini semuanya bekerja buat lu gitu ya. Wah, itu kencang banget gitu ya. Apakah mungkin nanti tambahin media, tambahin apa? Wah, itu udah bener-bener jagoan banget lah. Nah, lu butuh ngerti tentang 7 ini tadi gitu ya. Nah, 5 trafficnya kan tadi ada macam-macam tuh. Misalnya, lu dari search gimana cara biar nongol. Dimulai dari lu harus ngerti cara riset judul dulu. Gitu ya, riset judul juga ada cara-caranya nih. Nih gua kirim videonya ya, lu bisa lihat di sini. Gitu ya. Terus udah gitu, itu baru ngomongin tentang search. Yang kedua, lu harus ngomongin tentang konten, lu tentang live, tentang affiliate, tentang misalnya paket exposure, untung apa rugi. Kalau kayak gini gimana? Kalau kayak gitu gimana? Nah, ini adalah semua hal yang lu perlu ngerti. Dan makanya gue bilang, pintunya banyak, kalau lu hajar semua, pusing lu. Nggak usah, satu aja dulu. Lu pilih, mau yang mana? Gitu ya. Nah, gimana cara nentuinnya? Sebenarnya cara nentuinnya simple. Cara nentuinnya adalah di bidang mana kalian paling bisa. Contoh misalnya, kalian tuh orangnya teliti. Kalian tuh orangnya senang lihat data. Kalian senang lihat statistik. Mungkin lo bisa coba dari search. Gitu. Atau kalian bisa coba dari iklan.
biar cepet. Atau gini, kalian tuh orangnya kreatif. Wow, pede. Lu bisa bikin dari Shopee konten. Atau lu konten di sosmed nanti suruh beli di Shopee. Atau kalian tuh misalnya orangnya cukup jago dalam approach orang. Lu cari afiliator. Afiliator yang jualin buat lu gitu loh. Atau kalian tuh seneng tampil lama. Lu cobain live. Terus kalau misalnya ternyata nggak ada yang lu bisa gimana? Kalau lu nggak ada yang bisa, ya udah, daripada lu pusing, lu kerja sama orang lain yang ngerti. Karena kalau nggak gimana mau lu tungguin gitu. Lu buka toko, terus lu tungguin. Hari ini, besok, lusa, tahun depan. Kok segitu-segitu aja? Kok nggak laku gitu? Nah, itu artinya lu yang kagak tahu harus ngapain. Ya, lu bisa kerja sama, misalnya gini, lu bisa kerja sama kita di MEA. Kita punya beberapa servis nih buat bantuin. Mulai dari jasa buka toko. Dari awal lu gimana cara buka tokonya. Terus jasa launching produk. Launching produk itu gimana caranya setelah lu punya produk ini di launching biar Shopee itu menganggap produk lu produk yang direkomendasi. Gitu, dengan lu ketika bisa nge-launching produk, ini bakal bikin produk kalian yang misalnya baru beberapa itu dapat notice gitu loh. Dapat traffic yang lebih banyak, dapat calon-calon produk SKU unggulan, SKU hero. Yang nanti SKU hero ini kita naikin lagi levelnya lebih tinggi dengan sistem trending. Gitu ya, disebarin di banyak kreator, dijalanin di iklannya gitu kan, dan itu bakal bikin pembeli kalian lebih percaya lagi, lebih trusted lagi. Nah, itulah yang namanya bikin strategi marketing. Nah, strategi marketing ini sebenarnya goalnya semua satu, bikin yang tadi gue sempat spill, namanya produk hero. Karena di e-commerce itu ternyata gini, lu buat dapat omset 1 miliar pertama, bukan berarti kayak kalian punya 10 produk, 10-10-nya harus laku. Kagak mungkin. Justru dari 10 produk cukup satu aja yang benar-benar jadi top trending, yang benar-benar jadi produk yang diterima, itu bakal bikin omset lu gede banget. Nah, setelah punya, apalagi yang harus dilakuin? Lu nggak bisa ngandelin satu produk doang, karena semua produk ada umurnya. Jadi setelah itu yang dilakuin adalah mempersiapkan calon yang lain dengan strategi-strategi yang lain. Gitu. Nah, itulah yang perlu lu lakuin. Nah, kalau udah gitu ya, kita nanti evaluasi nih. Jadi ketika udah jalan, di testingnya kayak gimana, dievaluasi. Apakah cara ini tepat atau enggak? Apakah cara ini kurang bagus apa enggak? Kalau ada yang salah, apa yang harus diperbaikin? Kalau ada yang kurang, apa yang harus diiniin? Nah, inilah hal-hal yang penting buat kalian lakuin. Jadi, udah kebayangkan harus ngapain? Coba kasih tahu gue di komen. Masih ada yang bingung nggak? Atau masih ada yang pertanyaan nggak? Jangan lupa like dan share juga.